Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Yovita Luruknahak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Manfaat, Tujuan, dan Masalah Perspektif Global dalam Bidang Ekonomi, Geografi, PPKN, Sejarah, dan Budaya. Kajian materi yang pertama itu manfaat perspektif global, tujuan perspektif global, masalah perspektif global. Masalah di sini dalam bidang ekonomi, geografi, PPKN, dan sejarah. Yang berikut manfaat perspektif global. Di sini pengertian perspektif global merupakan suatu cara pandang terhadap berbagai masalah kehidupan dunia yang semakin lama dirasakan semakin sempit. Hal ini disebabkan karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi, sehingga dunia menjadi semakin kecil. Manfaatnya, yang pertama itu meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya minta maaf. Berikut manfaat. Yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Itu artinya bahwa kita bukan hanya penghuni. Itu artinya sikap kita harus mencerminkan sikap tergantung tersebut. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia. Artinya, kita bisa dapat ilmu baru atau pengalaman baru. Yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Artinya, kita sebagai mahasiswa, kita dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan menjangkau berbagai aspek yang terkait dan tidak hanya sebagian. Yang berikut, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Artinya, permasalahan sosial di masyarakat untuk diselesaikan. Yang berikut, menurut Mary Field 1991 bahwa pentingnya perspektif global untuk diajarkan di sekolah karena sekarang ini kita hidup dalam masa terjadinya globalisasi yang ditandai dengan fenomena hampir semua orang berinteraksi secara transnasional, multikultural, dan cross-kultural. Yang kedua, faktor-faktor yang berinteraksi dalam tingkatan dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara saja, namun juga melibatkan individu, kelompok lokal yang semakin aktif berinteraksi dan mampu mempengaruhi peristiwa lokal maupun global. Yang berikut, kehidupan umat manusia tergantung pada suatu lingkaran fisik dunia yang ditandai dengan terbatasnya sumber-sumber alam. Ekosistem dunia ini akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh umat manusia. Yang berikut, adanya keterkaitan terhadap apa yang dilakukan pada bidang sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan ekologi di bumi atau lingkungan fisiknya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang berikut, terjadinya globalisasi yang melibatkan hampir seluruh umat manusia, baik individu dan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk berperan meningkatkan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Yang berikut, dimensi dari perspektif global menurut
Robert Henry. Yang pertama, perspektif conscious, yaitu kesadaran dan penghargaan terhadap berbagai macam pendapat yang berbeda-beda di dunia ini. Yang kedua, state of planet awareness, artinya adanya pengertian yang mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa global. Yang ketiga, cross-cultural awareness, artinya perlu adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum, terutama perbedaan karakteristik budaya secara global, yaitu bahwa sekalipun ada perbedaan dalam budaya, namun ada banyak kesamaan yang dimiliki. Yang berikut, systemic awareness, artinya perlu mengetahui dan mengenal kompleksnya sistem internasional di mana faktor-faktor negara saling mempengaruhi dalam berbagai isu yang terjadi di kawasan yang ada di dunia ini. Yang berikut, opportunities for participation, artinya perlu mengetahui strategi yang tepat untuk berpartisipasi dalam menghadapi isu-isu yang terjadi dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional. Next, Kak. Dalam kaitannya dengan budaya, dalam era globalisasi ini, maka Genscher 1990 mengajukan 4 dimensi. Yang pertama itu afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, mereafirmasi atau mengembangkan identitas budaya. Setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang berikut, partisipasi. Artinya bahwa dalam mengembangkan suatu bangsa dan negara, partisipasi masyarakat secara umum sangat diperlukan dari suatu bangsa atau negara. Yang berikut, mengajukan kerjasama antar bangsa. Next, Kak. Yang berikut, tujuan perspektif global. Karena apa pengen? Aduh, apa? Panas nih. Baik. Perkenalkan, nama saya Maria Yufit. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Manfaat, Tujuan, dan Masalah Perspektif Global dalam Bidang Ekonomi, Geografi, PPKN, Sejarah, dan Budaya. Di sini kajian materinya yang pertama, manfaat perspektif global, tujuan perspektif global, masalah perspektif global. Masalah di sini ada bidang ekonomi, bidang geografi, bidang PPKN, dan bidang sejarah. Berikut manfaat perspektif global. Next, Kak. Perspektif global. Di sini pengertian perspektif global merupakan suatu cara pandang terhadap berbagai masalah dunia yang semakin lama dirasakan semakin sempit. Hal ini disebabkan karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam teknologi komunikasi, sehingga dunia menjadi semakin kecil. Manfaat di sini ada 4. Yang pertama, meningkatkan
wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan dunia lain. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia. Yang ketiga, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang berikut, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Menurut Merivale 1991 bahwa pentingnya perspektif global untuk diajarkan di sekolah karena sekarang ini kita hidup dalam masa terjadinya globalisasi yang ditandai dengan fenomena hampir semua orang berinteraksi secara transnasional, multikultural, dan cross-kultural. Yang kedua, faktor-faktor yang berinteraksi dalam tingkatan dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara saja, namun juga melibatkan individu, kelompok lokal yang semakin aktif berinteraksi dan mampu mempengaruhi peristiwa lokal maupun global. Yang berikut, kehidupan umat manusia tergantung pada suatu lingkungan fisik dunia yang ditandai dengan terbatasnya sumber-sumber alam. Ekosistem dunia ini akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh umat manusia. Yang berikut, ada keterkaitan terhadap apa yang dilakukan pada bidang sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan ekologi di bumi atau lingkungan fisiknya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang berikut, terjadinya globalisasi yang melibatkan hampir seluruh umat manusia, baik individu dan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk berperan meningkatkan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Next, Kak. Nah, di sini ada dimensi dari perspektif global menurut Robert Enfield. Yang pertama itu perspektif mindfulness, artinya kesadaran dan penghargaan terhadap berbagai macam pendapat yang berbeda-beda di dunia ini. Yang kedua, state of planet awareness, artinya adanya pengertian yang mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa global. Yang ketiga, cross-cultural awareness, artinya perlu adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum, terutama perbedaan karakteristik budaya secara global, yaitu bahwa sekalipun ada perbedaan dalam bidang, namun ada banyak kesamaan yang dimiliki. Yang berikut, systemic awareness, artinya perlu mengetahui dan mengenai kompleksnya sistem internasional di mana faktor-faktor negara asing mempengaruhi dalam berbagai isu yang terjadi di kawasan yang ada di dunia ini. Yang kelima, opinions for participation, artinya perlu mengetahui strategi yang tepat untuk berpartisipasi dalam menghadapi isu-isu yang terjadi dari tingkat lokal, nasional, dan internasional. Next, Kak. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi ini, maka Genscher 1990 mengajukan 4 dimensi. Yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, mereafirmasi atau mengembangkan identitas budaya. Setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, artinya bahwa dalam mengembangkan suatu bangsa dan negara, partisipasi masyarakat secara umum sangat diperlukan dari suatu bangsa atau negara. Yang keempat, mengajukan kerjasama budaya antar bangsa. Nah, yang berikut itu tujuan perspektif global. Nah, tujuan memahami perspektif global menurut
Rivial 1997. Yang pertama mendorong siswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah global. Para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga, mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan profesinya. Di sini berdasarkan tujuan tersebut, peran guru yang pertama itu memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah dunia. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Di sini tujuan pokok perspektif global untuk dikembangkan di sekolah. Yang pertama itu mengembangkan pengertian keberadaan mereka sebagai individu yang membentuk masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka merupakan anggota dari masyarakat manusia. Yang ketiga, mengembangkan pengertian bahwa mereka adalah penghuni planet bumi dan kehidupannya tergantung dari planet bumi tersebut. Yang ketiga, siswa harus diberi pengertian bahwa mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global. Yang keempat, mendidik siswa agar mempunyai kemampuan untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai individu, sebagai insan penghuni planet bumi ini, serta sebagai anggota masyarakat global. Yang berikut itu masalah perspektif global. Masalah dalam yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi membawa pengaruh terhadap bidang lain, yaitu politik, ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lingkungan hidup. Ekonomi dunia telah mengalami perubahan besar sejak Perang Dunia Kedua. Perubahan yang paling besar dan mendasar adalah munculnya pasar global dalam merespon peluang baru. Pesaing global secara terus-menerus menggantikan pesaing lokal. Perubahan pasar dalam dunia ekonomi. Menurut Kagan 2003 yang pertama itu, produksi tergantung dari tingkat orang yang bekerja. Yang kedua, perpindahan modal menjadi daya penggerak ekonomi dunia, bukan lagi perdagangan. Yang ketiga, mendominasi keadaan ekonomi dunia, ekonomi makronegara tidak lagi mengandalkan hasil ekonomi. Yang keempat, pertentangan selama 75 tahun antara kapitalisme dan sosialisme telah berakhir. Tingkatan dalam kerjasama dan integrasi ekonomi. Yang pertama itu wilayah perdagangan bebas atau free trade area. Yang kedua, keragaman pabean atau custom union. Yang ketiga, pasar bersama. Yang keempat, uni ekonomi atau ekonomi
organisasi multilateral regional. Pertama itu Benelux. Itu Belgia, Netherlands, Luxembourg, bertujuan bekerja sama meningkatkan perdagangan antara anggota dan penghilangan hambatan-hambatan seperti tarif atau biaya pabean lainnya. Yang berikut ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yaitu tujuannya adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Halo, Kakak bisa kasih aktif mikrofon? Yang berikut AFTA ASEAN Free Trade Area. Bertujuan organisasi kerjasama ekonomi regional yang anggotanya terdiri dari 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. AFTA adalah salah satu perwujudan kerjasama ekonomi regional Asia Tenggara dalam rangka perdagangan bebas. Yang berikut APEC atau ASEAN Pacific Economic Corporation adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang anggotanya berjumlah 18 negara, di antaranya di Indonesia, Korea Selatan, Jepang, termasuk Amerika dan Kanada. Tujuan pokok APEC adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi serta meningkatkan pemanfaatan SDA dan kualitas SDM untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang berikut EFTA. EFTA adalah organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Eropa yang anggotanya adalah Belanda, Belgia, Luxembourg, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Australia, Island, Irlandia, Portugis, Turki, dan Yunani. Dalam kerjasama dimungkinkan melalui negara-negara anggota bebas mengadakan kebijakan perdagangan masing-masing negara terhadap negara ketiga. Yang berikut NAFTA atau North American Free Trade Area merupakan blok perdagangan yang bersifat eksklusif di kawasan Amerika Utara atau USA, Kanada, Meksiko. NAFTA akan melakukan perdagangan bebas di kawasannya pada tahun 2010. Jadi, arus lalu lintas perdagangan dan faktor penunjang yang berasal dari negara anggota bebas masuk dalam wilayah NAFTA tanpa hambatan non-tarif. Yang berikut organisasi multilateral internasional. Pertama itu GATT atau General Agreement on Trade and Tariff merupakan organisasi internasional mengenai persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan berdasarkan Havana Charter pada tahun 1948.
Tujuan dari organisasi ini adalah meningkatkan arus perdagangan internasional. Yang berikut, UNTAD. UNTAD atau United Nations Conference Trade and Development merupakan suatu organisasi yang didirikan PBB tahun 1964 dengan tujuan meningkatkan kerjasama perdagangan dan membangun di antara kelompok negara industri maju atau NIM dan negara-negara yang sedang berkembang atau NSD. Di sini masalah dalam bidang geografi. Perkembangan ekonomi, politik, dan budaya saat ini tidak lagi mengenal batas-batas wilayah geografis. Hubungan antara negara yang satu dengan yang lain tidak terbatas oleh batas wilayah geografis. Batas negara atau batas administrasi oleh karena itu globalisasi merupakan pendulian tanpa batas. Gejala geografis yang paling dirasakan oleh pengaruh musim seperti El Nino, La Nino, isu tentang lingkungan, gempa bumi, gelombang pasang surut atas tsunami, transportasi, pendudukan, dan masalah pengungsi. Contohnya, pengaruh kebakaran hutan di Indonesia terhadap negara-negara tetangga di wilayah ASEAN. Dengan demikian, maka kebakaran hutan bukan lagi menjadi masalah negara yang bersangkutan, akan tetapi menjadi masalah dunia. Berikut masalah dalam bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. PPKN ini pada dasarnya bermuatan materi Pancasila dan kewarganegaraan yang melandasi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya akan berkaitan antara lain dengan ilmu politik, hukum, kenegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal tersebut erat sekali kaitannya dengan masalah global karena masalah-masalah politik dan kenegaraan adalah masalah universal. Yang berikut, masalah dalam bidang sejarah dan budaya. Dalam bidang sejarah, sesungguhnya globalisasi sudah terjadi cukup lama. Kita sudah mengetahui tentang perjalanan panjang Columbus untuk mengelilingi dunia. Pengaruh adanya negara-negara di Eropa yang berlomba-lomba untuk datang di Asia Tenggara dalam rangka mencari rempah-rempah. Dalam kaitannya dengan budaya, globalisasi ini lebih dahsyat lagi pengaruhnya karena menyentuh semua orang dari semua lapisan secara langsung. Pengaruh film misalnya memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia dalam berkaitan, bertindak, berbicara, dan sebagainya. Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas dalam kaitannya dengan globalisasi ini, maka peran negara mengalami pergeseran perlindungan yang semula memberikan perlindungan dan mengatur ke arah yang sifatnya membentuk sikap, kesadaran, dan wawasan seperti berikut ini. Yang pertama, membentuk wawasan kebangsaan atau nation character building. Kebijakan pendidikan terus mulai diarahkan terhadap pendidikan global untuk memberikan pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah global sehingga masyarakat tidak terpaku seperti disebutkan di atas. Ini disebabkan karena negara tidak memungkinkan untuk melakukan sensor terhadap semua informasi. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan sensor sendiri. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk yang pertama memperluas wawasan dan perspektif untuk didik yang berkaitan dengan permasalahan global. Yang kedua, meningkatkan kesadaran anak didik kita bahwa mereka bukan saja sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga warga dunia. Yang ketiga, terjadinya globalisasi yang melibatkan hampir seluruh umat manusia, baik individu dan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk
berperan meningkatkan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Yang keempat, memberikan wawasan yang mengkaji ulang nilai dan budaya yang ada apakah masih dapat kita gunakan dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Yang berikut, dalam kaitan dengan nilai budaya. Anak didik perlu dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan anak didik dalam kaitan dengan nilai budaya. Anak didik perlu dibekali dengan pemahaman dan pengetahuan yang cukup agar mereka mampu menyeleksi budaya lain yang tidak sesuai atau budaya kita yang tidak cukup untuk mendukung proses globalisasi. Dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat juga telah dimulai adanya usulan untuk membatasi informasi yang diperkirakan akan merusak nilai budaya bangsa seperti gambar dan cerita yang berbau pornografis. Yang kedua, memonitor aktivitas penggunaan internet melalui pemberian jasa internet atau internet provider agar kalau ada yang mengambil informasi yang dinilai tidak layak dapat diberikan sanksi. Di Indonesia, sensor seperti ini sudah mulai dilakukan walaupun tidak seketat Singapura. Usaha sensor seperti ini bukan merupakan usaha untuk mempersempit akses ke internet untuk mencari informasi, akan tetapi berupa pencegahan terhadap masuknya informasi yang melanggar etika. Yang berikut manfaat dan kegunaan dari mempelajari perspektif global. Yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan bahkan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni dari satu kampung, provinsi, negara, akan tetapi penduduk dari satu dunia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam bertindak harus mencerminkan sebagai warga negara. Yang kedua, mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang ketiga, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Yang keempat, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama dalam perkembangan IT. Masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran perspektif global. Materi pelajaran IPS dalam kurikulum sekolah tahun 1994 belum sampai untuk membahas masalah dunia, akan tetapi masih terbatas kepada tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Untuk masalah negara Indonesia juga belum banyak dibahas. Ini tentu akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan para siswa. Maka untuk mengatasinya para guru dapat memulainya dari hal yang ada di lingkungan siswa. Misalnya masalah lingkungan, masalah kesehatan seperti AIDS, masalah penduduk, dan sebagainya. Masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara itu, dalam mata pelajaran IPS dan SD masih meneliti beratkan pada materi bidang studi, misalnya sejarah dan geografi. Next, Kak. Mata kuliah perspektif global masih sangat baru. Oleh karena itu, para guru belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengajar materi yang berkaitan dengan masalah global di SD.
buku sumber untuk pelajaran bersifat global di SD masih sangat kurang. Oleh karena itu, diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru untuk memunculkan masalah global dalam pengajaran IPS. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memperkaya diri dengan sumber lain di luar buku paket yang diancurkan oleh Depdiknas. Sekian dan terima kasih.